Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga, yaitu bab sedekah. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pelajaran sekarang adalah pelajaran ketiga tentang sedekah, di mana sedekah ini adalah salah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah di sini artinya adalah ada dua, ada menurut istilah, ada menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, sedekah adalah pemberian. Jadi apapun yang diberikan itu namanya sedekah. Samban punya permen dikasihkan teman, itu namanya sedekah. Samban punya uang 10.000 kasihkan teman 5.000 atau 1.000, itu namanya sedekah. Apapun yang Anda berikan itu namanya adalah sedekah. Namun menurut istilah, sedekah adalah pemberian dari Allah, pemberian dari orang muslim secara sukarela atau ikhlas, baik berupa harta benda, jasa, tenaga, dan lain-lain tanpa mengharap balasan apa-apa. Itu namanya istilah. Jadi kalau istilah sedekah itu adalah lebih umum, lebih luas dibandingkan infak yang telah kita pelajari. Anak-anakku, dalil daripada sedekah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 195 dan juga ayat 267. Ini dapat kita lihat di situ, yang artinya yang pertama, yang ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul musinin. Di sini anak-anakku, artinya infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbaiklah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua dapat dilihat sendiri di situ, di mana anak-anakku semuanya, dari dua ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk menyedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyedekahkan harta merupakan perbuatan yang baik. Anak-anakku, ini adalah dalilnya. Yang satu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabna min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayat, sadaqallahul azim. Dari dua ayat ini anak-anakku dapat kita ambil penjelasannya. Satu, sedekah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak memberikan manfaat, baik untuk dirinya sendiri atau bermanfaat untuk orang lain, dan juga pahalanya amat banyak sekali, bahkan tidak akan putus walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Oleh karena itu anak-anakku, sedekah ini haruslah kita latih dari diri kita sendiri. Bukan berarti semakin banyak sedekah semakin baik di sisi Allah, bukan. Itu adalah nomor sekiannya. Akan tetapi seberapapun yang kita miliki kemudian kita keluarkan untuk orang lain dengan rasa ikhlas, itulah sedekah yang amat bermanfaat. Contoh anak-anakku kayak gini, andaikan kamu punya uang 1 juta, diberikan teman kamu 5.000, dibandingkan dengan kamu punya uang 5.000, dibandingkan itu kemudian kamu berikan kepada temanmu 1.000. Ini dari mana? Memang kalau dilihat lebih banyak yang
di atas dari keluarnya. Tapi kalau kita banding persenannya adalah lebih banyak yang di bawah. Kenapa punya uang 10.000 diberikan 1.000 atau punya uang 5.000 diberikan 1.000? Ini apa? Ini adalah tergantung daripada yang memberikan. Ya. Sedekah disebut juga sedekah jariah atau amal jariah. Ya. Jariah artinya mengalir atau terus menerus. Jadi sedekah jariah merupakan amal baik yang pahalanya tidak putus walaupun orang yang bersedekah sudah mati. Seperti apa? Banyak sekali. Seperti kamu memberikan sedekah atau bersedekah amal jariah ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke TPA. Ini namanya amal-amal itu semuanya adalah amal jariah. Sedangkan amal yang diberikan itu akan bermanfaat untukmu dan tidak akan putus-putus hingga akhir kiamat. Artinya walaupun orangnya yang bersedekah mati, barangnya tetap akan ada. Oleh karena itu anak-anakku, dari sedekah ini ada amal yang tidak putus walaupun orangnya sudah mati. Ya, sesuai sabda Nabi, ya dapat dilihat di buku halaman 38. Intinya di situ apa saja sedekah yang tidak akan putus walaupun orangnya sudah mati. Satu, sedekah jariah. Sedekah jariah apa? Yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, contohnya ditaruh di musola, masjid, madrasah, TPA dan sebagainya. Umpamanya ada musola bangun, kamu punya uang 100.000, kamu belikan semen dapat 2, kemudian dibuat bangunlah. Maka selama TPA atau masjid atau musola yang kamu beri itu masih dipakai, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat yang kedua, ilmu yang bermanfaat ini adalah juga sama. Contoh saja, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat artinya apa? Ilmu yang selalu digunakan dan terus-menerus digunakan walaupun oleh orang lain. Ya. Mengajarkan ilmu kayak gini bukan harus selalu jadi guru, bukan. Jadi guru memang baik, banyak muridnya bisa bermanfaat. Tapi kamu antar teman, ada teman kamu maunya berbuat jelek, kamu bilang, jangan kayak gitu, itu jelek. Yang bagus itu bukan kayak gitu loh. Kok teman kamu ikut selamanya menjadi orang baik, maka ucapan kamu itu akan bermanfaat walaupun kamu sampai mati itu tetap akan bermanfaat. Umpamanya lagi ada teman kamu mau mencuri mangga, kamu bilang, gak boleh, haram mencuri itu hukumnya. Anak yang kamu kasih tahu, teman yang kamu kasih tahu, mereka itu tidak mencuri mulai hari itu sampai kapan saja dan seterusnya. Ingat omongan kamu, berarti apa yang kamu katakan adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau berbicara hati-hati anak-anakku, berbicara yang bermanfaat. Nek kamu sebaliknya berbicara yang tidak manfaat, maka itu juga akan membawa efek samping kepada kita sampai akhir besok. Ya, contohnya kita miso. Loh, kok teman kamu mendengar ikut misomu, maka itu akan berlanjut sampai besok kamu akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, amal yang tidak putus adalah doa anak yang soleh. Ya, kita menjadi anak, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh. Artinya apa? Anak yang soleh ini adalah anak yang mau mendoakan orang tua kita doakan, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasihani aku semasa masih kecil. Itu doa itu selalu kita baca sehari semalam setiap kita habis sholat kita baca. Sebelum lagi Rabbil firli wali walidayya ketika setelah sholat, ya. Ini maka dengan ketiga ini adalah amal yang tidak akan putus walaupun yang mengerjakan itu sudah meninggal. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengamalkan sedekah jariah, ilmunya bermanfaat dan bisa dan mampu juga mendoakan kedua orang tua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.